Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Puji syukur kepada Tuhan untuk kasih setia dan pemeliharaannya yang nyata dalam hidup kita. Kita boleh kembali diperjumpakan di dalam persekutuan syafaat malam pada saat ini. My Perfect Little Angel. Demikian judul cerita singkat yang mengawali refleksi kita di dalam kesempatan ini. Ada sebuah keluarga kecil, Ronald, Emma, dan Keisha, putri mereka yang berumur hampir 4 tahun. Suatu hari, Emma ada acara reuni sekolah. Untuk mendukung istrinya, Ronald memutuskan bahwa hari itu dia akan bekerja di rumah saja sambil menjaga Keisha. Awalnya lancar. Ronald membawa beberapa mainan kesukaan Keisha, buku gambar, pensil warna ke dalam ruang kerjanya. Dia juga membawa sepiring buah-buahan dan air minum. Sementara Keisha asik dengan mainan dan buku gambarnya, Ronald juga sibuk dengan pekerjaannya. Selang beberapa waktu, Ronald tersadar bahwa ruangan sunyi senyap. Tidak ada suara kerasak-kresek mainan. Tidak ada suara Keisha yang biasanya nyanyi-nyanyi kecil. Ketika ia mengalihkan pandangan dari layar komputernya dan melihat ke sekeliling ruang kerjanya, Ronald terkejut karena Keisha tidak ada di dalam ruangan. "Kemana ya anak itu?" katanya dalam hati. Ronald segera meninggalkan meja kerjanya dan memanggil-manggil Keisha. "Keisha, kamu di mana, Nak? Keisha!" Tidak lama kemudian, ia melihat bayangan Keisha keluar dari kamar tidur utama. Anak itu tampak berlari masuk ke kamarnya. Ronald mengejarnya. Keisha masuk ke kamar mandi. Ia salah langkah. Sebab dari situ ia tidak bisa lari kemana-mana lagi. Keisha menghadapkan wajahnya ke dinding. Ronald menyuruhnya berpaling. Namun Keisha tidak bergerak sedikit pun. Dengan suara lebih keras, Ronald kembali menyuruhnya berpaling. Keisha perlahan-lahan memutar tubuhnya. Astaga! Wajahnya berlepotan dengan warna merah. Dan di tangannya ia menggenggam sisa lipstik mamanya yang baru kemarin dibeli. Keisha memandang papanya dengan tatapan mata ketakutan dan bibir gemetar. Ronald tertegun. Terlintas dalam benaknya peristiwa di masa kecilnya sendiri. Peristiwa puluhan tahun yang lalu ketika ia mendengar orang tuanya berteriak kepadanya, "Kamu memang nakal, bisa-bisanya ya kamu ini." Atau kalimat lain yang senada. Sekarang Ronald harus mengambil keputusan. Teguran keras seperti apa yang akan ia ucapkan pada Keisha? Namun belum sempat ia berkata-kata, matanya terpaku melihat sebuah kalimat pada dada baju kaus yang dikenakan Keisha. Kalimat itu berbunyi, "I'm a perfect little angel." Aku malaikat kecil yang sempurna. Kalimat itu membuat Ronald berpikir, Keisha memang tidak sempurna. Dia bukan malaikat yang tidak dapat melakukan kesalahan. Tapi dia adalah malaikat kecil yang Tuhan anugerahkan pada kami. Dan kami sangat mencintainya. Lipstik itu masih bisa kami beli.
Tapi kalau kemarahanku membuatnya trauma dan membelenggu spontanitas serta kreativitasnya, harganya terlalu mahal. Ronald kemudian memandang wajah anaknya. Dia melihat ada air mata yang sudah menitik di mata Keisha. Ronald lalu tersenyum. Dia memeluk Keisha sambil berkata, "Kamu kelihatan cantik sekali, anakku. Tunggu ya, Papa mau ambil HP dulu. Papa mau memotretmu, lalu mengirimkannya kepada Mama, biar Mama juga bisa lihat hasil riasan wajahmu." Ronald kemudian memotretnya sambil berkata, "Nanti Keisha minta maaf ya sama Mama. Dan lain kali kalau Keisha mau dandan, bareng-bareng dengan Mama ya sayang, supaya Mama bisa ajari kamu cara pakai lipstik dengan benar." Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam surat 1 Petrus pasal 4 ayat 8 dikatakan, "Yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa." Kata menutupi, kalupto dalam bahasa asli Perjanjian Baru, digunakan dalam arti positif pada ayat ini. Menutupi bukan dalam arti menganggap suatu kesalahan, suatu pelanggaran atau dosa seolah-olah tidak ada. Bukan itu. Menutupi yang lahir dari kasih sejati, agape, adalah wujud kasih di mana pihak yang mengasihi tidak memusatkan perhatian pada perilaku, perkataan dari pihak yang dikasihi. Pusat perhatiannya adalah keberadaan pihak yang dikasihi itu. Karena luapan kasih yang agape itu, pihak yang mengasihi tidak mau yang dikasihinya celaka. Oleh karena itu, ia akan mengulurkan tangan, mengulurkan lengan kasihnya untuk merangkul pihak yang dikasihi itu. Bukankah itu yang Allah perbuat di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus? Kalau Allah memusatkan perhatiannya pada keberdosaan kita, kesalahan dan pelanggaran kita, siapa yang bisa selamat? Namun Allah memusatkan perhatiannya kepada kita, diri kita sebagai anak-anak yang dikasihinya. Demi kita, Yesus telah mati ketika kita masih berdosa. Seperti kepada perempuan yang kedapatan berbuat zina, Injil mencatat apa yang Yesus katakan. "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi." Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di surga, ampunilah kami sekiranya kami selama ini suka merespons orang lain berdasar sikap atau perkataan mereka saja, sehingga akhirnya menimbulkan konflik dan yang sejenisnya. Tuhan, ampunilah kami. Ya Bapa, berilah kami hikmat, kekuatan, kemampuan agar mau dengan sungguh-sungguh merespons orang lain di dalam kasih yang agape, dengan kasih seperti yang Engkau tunjukkan kepada kami. Tuhan, tolonglah kami. Saat ini ya Bapa, kami kembali menyerahkan keberadaan setiap kami, anak-anak-Mu seisi keluarga masing-masing dengan rupa-rupa pergumulan yang masih dihadapi. Mungkin ada yang bergumul dengan kelemahan tubuh, dengan sakit penyakit, baik yang dialami sendiri ataupun anggota keluarga.
Barangkali ada yang sedang menanggung beban karena tekanan perekonomian, masalah finansial, urusan sumber penghidupan. Barangkali ada yang sedang mengalami ketegangan karena ketidakharmonisan relasi antar anggota keluarga. Mungkin ada yang sedang bingung, sedang galau karena ketidakpastian di masa depan. Entah itu terkait studi, pekerjaan, perjodohan, dan sebagainya. Untuk semua itu kami berdoa. Secara khusus kami juga mau berdoa bagi keluarga Suwito yang sedang ada di dalam kedukaan karena mama mertua, Makco yang dikasihi telah berpulang. Tuhan yang teguhkan iman pengharapan seisi keluarga besar. Tuhan campur tangan untuk apa yang harus dilakukan. Kami juga tetap berdoa ya Bapa bagi gereja yang Tuhan hadirkan di mana-mana tempat termasuk GKI Gading Indah yang Tuhan ikut sertakan di dalam mengerjakan misi Allah agar gerejamu boleh makin tekun, makin setia memenuhi tugas panggilan yang Tuhan percayakan di dalam dan melalui hidup persekutuan, pelayanan serta kesaksiannya. Untuk itu kami berdoa. Kami juga tetap berdoa bagi bangsa dan negara kami dengan rupa-rupa permasalahan yang harus diatasi bersama oleh bangsa yang beragam ini. Tuhan mampukan, Tuhan berikan keberanian, kemauan, hikmat kepada para pemimpin bangsa kami untuk selalu merancang apa yang benar, melakukannya dengan cara yang benar sehingga mendatangkan kebaikan bagi segenap bangsa. Untuk itu kami berdoa. Kami juga tetap berdoa bagi makin terwujudnya kedamaian dan perdamaian di muka bumi, khususnya untuk penyelesaian secara damai, konflik yang di sana sini masih terjadi, khususnya apa yang terjadi di Timur Tengah. Untuk itu kami berdoa. Bila sebentar nanti tiba saatnya kami akan istirahat, kami serahkan lagi seluruh keberadaan kami seisi keluarga masing-masing hanya ke dalam tangan kasih pemeliharaan-Mu. Dijauhkanlah kami dari mara bahaya malapetaka. Kami boleh istirahat dengan cukup dan esok menyambut hari baru dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur, dengan semangat yang terbarui untuk makin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara, selamat istirahat, Tuhan tetap beserta kita.